Rahayu Sagung ing dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gilamang Putra, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, pada keterangan yang lalu diceritakan bahwa Maulana Ngali Samsudin atau yang dikenal dengan Syekh Subakir yang konon ceritanya numbali tanah Pulau Jawa, yaitu seorang pendeta di Keleng, menceritakan bahwa kedatangan orang-orang atas dasar perintah dari Raja Golbah di Romawi Timur untuk mengisi tanah Pulau Jawa, maka diisilah Pulau Jawa ini dengan 20.000 orang. Nah, 20.000 orang ini disebar. Nah, berdasarkan keterangan dari pendeta Keleng itu, bahwa untuk penyebaran ke wilayah bagian barat ini ada 4 tempat. Sedangkan jumlah yang disebarkan ke wilayah barat ini merupakan pengiriman atau penyebaran yang terakhir, yaitu dilakukan pada tahun 87 Masehi. 87 Masehi ini ada 2.000 orang yang dikirim ke bagian barat untuk menempati tempat-tempat yang kosong. Maka logikanya kalau jumlahnya 2.000 orang kemudian dibagi ke 4 lokasi, maka rata-rata masing-masing lokasi ini adalah 500 orang. Maka ditempatkan sebagian ada di Pulau Gadung, Teluk Jakarta. Dan kemudian di sana berkembang, dan akhirnya perkembangan yang demikian pesat itu kemudian melahirkan Sunda Kelapa. Dan Sunda Kelapa akhirnya terus berkembang, akhirnya jadilah Jakarta. Itu adalah daerah yang pertama yang saat itu kurang lebih dikirimi 500 orang. Kemudian ada di Kalisedani dan di tepian Sungai Citarum yang sekarang ini ada di Bogor. Itu juga dikirimi 500 orang. Berikutnya ada di Pasambangan. Di Pasambangan yang sekarang menjadi kota Cirebon. Dan ada di selatan, yaitu di Banjar, Ciamis. Sehingga penempatan orang yang 2.000 orang itu disebar ke 4 wilayah, yaitu di Pulau Gadung, Jakarta, kemudian di Bogor, kemudian di Cirebon, dan Ciamis. Nah, ternyata perkembangan orang-orang yang ada di sana terus berkembang. Dari tahun 87 Masehi, 300 tahun kemudian, maka muncul kerajaan yang ada di wilayah bagian barat. Di Jawa bagian barat muncul sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Taruma atau Negoro Tarumo, Tarumo Negoro.
yang kurang lebih berdiri pada tahun 450. Tarumanegara ini ada di tepian kali Cisedane yang sekarang adalah Bogor. Nah, di tempat itu ada seorang raja yang mendirikan kerajaan ini, yang memiliki tingkat kesaktian yang luar biasa, yang disebut dengan Purnawarman. Raja Purnawarman ini diceritakan orang yang tidak mempan senjata. Nah, setelah itu kerajaan Tarumanegara sudah tidak terdengar lagi. 300 tahun kemudian muncul kerajaan baru di Jawa Barat, yaitu ada di Banjar, Ciamis. Kerajaannya namanya Kerajaan Banjaran Sari. Kerajaan Banjaran Sari ini yang berdiri kurang lebih abad ke-7 itu dipimpin oleh seorang pengelana yang namanya Raden Banjaran Sari. Nah, setelah menjadi raja, maka dia bergelar Raja Adimulya. Raja Adimulya yang berada di Banjaran Sari atau Ciamis itu terus berkembang. Setelah berkembang, meluaskan wilayah-wilayah ke barat, ke utara, dan ke timur. Nah, setelah Raden Banjaran Sari atau Raja Adimulya ini wafat, maka diganti oleh putranya, yaitu Pangeran Ciung Wanoro atau Raja Ciung Wanoro, yang nama kecilnya pada saat menjadi pangeran, yaitu Pangeran Lalean. Tepatnya adalah Pangeran Lalean Anom. Nah, ada perbedaan. Kalau berdirinya kerajaan yang ada di Bogor, yaitu Tarumanegara, agama yang dipeluk oleh penduduknya adalah agama Hindu. Tetapi kalau ada di Banjaran Sari, yaitu Raja Adimulya, ini memeluk agama Kapitayan dan juga memeluk agama Hindu-Buddha. Nah, itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Raja Ciung Wanoro. Setelah Ciung Wanoro ini mengundurkan diri, maka pemerintahannya dilanjutkan oleh putrinya, yaitu Putri Purbosari. Putri Purbosari ini memimpin dengan bijaksana, walaupun dia seorang perempuan. Nah, karena mengingat sesuatu dan lain hal, maka Ratu Purbosari ini kemudian ingin memindahkan pusat kerajaan dari Banjaran Sari menuju ke daerah Bogor, yaitu ke Pakuan. Maka dipindahlah pemerintahannya dari Banjaran Sari menuju ke Pakuan. Dan kemudian kerajaannya pun dirubah namanya. Dari Kerajaan Banjaran Sari dirubah menjadi Kerajaan Pajajaran. Itu adalah awal berdirinya Kerajaan Pajajaran, yang
didirikan oleh Ratu Purbosari. Nah, setelah itu berturut-turut, setelah Prabu Purbosari ini wafat, Prabu Putri ini wafat, maka diganti putra-putranya sampai cucu-cucunya. Tercatat yaitu penggantinya namanya Linggohyang. Kemudian diganti lagi Linggowesi. Turun ke anaknya lagi yaitu Wastu Kencono, Susuk Tunggal, kemudian Banyak Larang, Banyak Wangi, Munding Kowati, Onggo Larang, sampai dengan Siliwangi. Nah, ketika rajanya bernama Siliwangi, nama aslinya adalah Linggobuwono. Kemudian setelah menjadi raja, maka berganti yaitu Prabu Siliwangi. Nah, setelah Prabu Siliwangi ini menduduki takhta di kerajaan Pajajaran, maka Prabu Siliwangi ini menikahi seorang wanita yaitu Roro Subang. Roro Subang Larang. Roro Subang Larang ini adalah putri dari seorang pemangku bumi, seorang pemimpin yang ada di pesisir, yaitu Mangkubumi Singopuro atau Mangkubumi Mertosingo. Tetapi Prabu Siliwangi yang beragama Hindu ini menikahi seorang gadis yaitu Roro Subang Larang ini yang sudah memeluk agama Islam. Tetapi Prabu Siliwangi juga tidak mempermasalahkan. Setelah menjadi istrinya, Prabu Siliwangi juga tidak mengusik, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada istrinya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, dalam pernikahan ini dikaruniai 2 putra dan 1 putri. Putra sulungnya adalah laki-laki, yaitu Pangeran Walangsungsang. Kemudian adiknya perempuan yang bernama Ratu Mas Roro Santang. Kemudian adiknya seorang laki-laki, yaitu Pangeran Rojo Sengoro atau yang disebut dengan Kian Santang. Nah, agama yang dianut di Pajajaran saat itu adalah agama Hindu. Dan Islam sudah berkembang di daerah pesisir, yaitu di Cirebon. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian perkembangan di Cirebon ini semakin pesat. Apalagi ketika Walangsungsang, anaknya Prabu Siliwangi yang pertama, kemudian mendirikan sebuah tempat di Caruban, dan kemudian menjadi seorang Mangkubumi yang ada di sana. Maka Caruban menjadi terus berkembang dan berkembang sehingga menjadi kota yang ramai. Nah, tetapi Caruban masih di bawah
kepemimpinan Pajajaran yang pusatnya ada di Pakuan, dan harus mengirimkan upeti setiap tahun. Nah, setelah itu Sang Mangku Bumi Caruban, yaitu Pangeran Cakrabuana. Nah, setelah itu keponakannya sendiri, yaitu putra dari adik perempuannya yang bernama Ratu Mas Roro Santang ini, memiliki seorang anak laki-laki yang ayahnya berasal dari Mesir dan kemudian tinggal di Mesir, dan setelah kembali ke Jawa dan tumbuh dengan agamanya yang sangat kuat, maka oleh Pangeran Cakrabuana, keponakannya ini kemudian diambil menantu, yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, setelah itu perkembangan di Cirebon semakin kuat dan semakin terus melaju pesat, terutama perkembangan agama Islam yang ada di sana. Nah, setelah Pangeran Cakrabuana ini menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya juga menantunya, yaitu Syarif Hidayatullah, maka pada tahun 1479 Syarif Hidayatullah atas izin mertuanya, yaitu Pangeran Cakrabuana, dan juga sebagai pamannya, dan juga dihadiri oleh para wali yang ada di Jawa saat itu, di mana para wali itu dipimpin oleh wali sepuh yang namanya Sunan Ampel. Maka semua wali itu kumpul di Cirebon, kemudian memberikan restu kepada Syarif Hidayatullah dan dinobatkan sebagai raja di Jawa, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa. Tidak lain adalah kerajaan Cirebon. Nah, disinilah tahun 1479 berdiri Kesultanan Kerajaan Islam di Jawa yang pertama. Yang menjadi raja, yang menjadi sultan adalah Syarif Hidayatullah. Yang meresmikan atau yang melantik adalah Sunan Ampel Ali Rahmatullah. Nah, selanjutnya setelah Syarif Hidayatullah ini memimpin Cirebon, pada suatu ketika kedatangan seorang tamu dari Palembang. Tamu ini membawa prajurit yang cukup banyak. Yang datang itu namanya adalah Aryodilah, yang tidak lain adalah Haryodamar, Raden Haryodamar, yaitu putra dari Prabu Mojopahit. Putra Prabu Mojopahit yaitu Prabu Kertawijaya. Prabu Kertawijaya itu dulu pernah menikah dengan orang Cina. Orangnya tinggi besar, sehingga disebut dengan Dewi Raseksi. Kemudian melahirkan Haryodamar. Dan setelah itu diangkat menjadi seorang pengawas pabrik yang ada di Palembang, yaitu pabrik misiu, pabrik bubuk-bubuk misiu yang didirikan Majapahit di Palembang. Haryodamar inilah yang dia pasrahi untuk mengelola
Dan akhirnya saat Mojopahit dipimpin oleh Amartawijoyo, maka dia diangkat menjadi seorang adipati atau gubernur di Palembang. Nah, saat pengangkatan gubernur di Palembang ini, maka ada Pangeran Mojopahit yang saat itu ada istri yang sangat cemburu, yang namanya Amorowati. Dia sangat cemburu dengan istri terbaru dari raja, yang namanya Bre Kertabumi. Oleh sebab itu Prabu Kertabumi menuruti permintaan dari permaisurinya, yaitu Amorowati, untuk mengusir istri mudanya yang cantik itu. Dia adalah Dewi Kian. Akhirnya Dewi Kian ini diserahkan kepada Haryodamar yang ada di Palembang. Dan kebetulan Dewi Kian ini beragama Islam. Haryodamar sendiri juga sudah beragama Islam. Nah, setelah kerajaan Mojopahit ini dipimpin oleh Prabu Kertabumi, saat itulah Haryodamar datang ke Cirebon. Kemudian di Cirebon dengan membawa pasukan dari Palembang, mengajak dua anaknya, yaitu Raden Hasan dan Raden Husein. Walaupun dua anak ini dibawa, tetapi kedudukan dua anak ini berbeda. Karena apa? Karena Haryodamar saat diserai Dewi Kian itu dipesan oleh Prabu Kertabumi, jangan dikumpuli dulu sebelum di perutnya ini lahir. Karena saat itu Dewi Kian sudah hamil 3 bulan. Nah, maka setelah lahir anak ini diberi nama Raden Hasan atau Raden Jimbun. Dan setelah itu menyusul Haryodamar menikahi Dewi Kian, kemudian melahirkan anak yang namanya Raden Husein. Sehingga Raden Hasan dan Raden Husein ini adalah saudara tunggal ibu. Nah, itu yang datang ke Cirebon. Kemudian membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam di Jawa. Dan yang menjadi tuntutan Haryodillah adalah bahwa sudah waktunya untuk mengislamkan Jawa. Tetapi saat itu Syarif Hidayatullah menyarankan, karena di Jawa ini ada pimpinan wali yang di bawah pimpinan Sunan Ampel, yaitu Syekh Ali Rahmatullah. Oleh sebab itu Syarif Hidayatullah sangat bijaksana. Dibawalah Haryodillah, Raden Hasan dan Raden Husein ini dibawa ke Surabaya untuk bertemu dengan Sunan Ampel. Nah, kemudian terjadilah pembicaraan di sana. Sunan Ampel kemudian mengundang tokoh-tokoh yang berpengaruh yang saat itu masih kerabatnya sendiri, bahkan putra-putranya sendiri, yaitu Sunan Bonang, Sunan Ampel, termasuk Sunan Kalijogo, Sunan Kudus. Kemudian dipanggil untuk bermusyawarah di Surabaya.
Dalam permusyawaratan itu adalah menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Haryo Dilah atau Haryo Damar, yaitu untuk mengislamkan Jawa, untuk menyerbu Mojopahit. Apa yang dikatakan oleh Sunan Ampel saat itu? Sunan Ampel sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Karena alasan-alasan yang kuat. Alasan Sunan Ampel tidak setuju untuk menggempur Mojopahit. Sunan Ampel tidak setuju kalau pengislaman Jawa itu dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Karena dilatar belakangi Raja Mojopahit yang memerintah saat itu, yang namanya Prabu Kertabumi, Bre Kertabumi. Dia adalah orang baik. Diceritakan oleh Sunan Ampel perkembangan-perkembangan Islam yang ada di Jawa ini adalah berkat pertolongan dari Bre Kertabumi. Bre Kertabumi banyak membantu pesatnya agama Islam di Jawa. Bahkan Pondok Ampel, Pasraman di Ampel Dento itu juga merupakan secara tidak langsung atas dasar bantuan dan perlindungan dari Bre Kertabumi. Bahkan saat sebelum menjadi raja, Bre Kertabumi saat itu masih menjadi penguasa Keleng. Maka ada penyerbuan yang berasal dari Kahuripan untuk menyerbu Tuban, yang saat itu adipatinya adalah Haryo Tejo yang sudah memeluk agama Islam. Dan perkembangan Islam di Tuban saat itu berkembang dengan pesat, kemudian diganggu oleh penguasa-penguasa di Kahuripan, kemudian diserbu Tuban. Maka Bre Kertabumi yang saat itu masih menjadi penguasa di Keleng ikut membantu menyelesaikan permasalahan sehingga Tuban terbebas dari kehancuran. Nah, orang yang seperti itu apakah harus diperangi? Kemudian Sunan Ampel juga menjelaskan bahwa istrinya Bre Kertabumi itu adalah bibinya yang sejak awal menikah dengan Bre Kertabumi sudah memeluk agama Islam. Bibinya itu adalah anaknya Raja Cingkoro. Anaknya Raja Cingkoro yang berasal dari Cam. Dia adalah pemeluk agama Islam yang kuat. Bibinya melakukan syariat agamanya di tengah-tengah kekuasaan raja. Raja pun tidak pernah mengganggu gugat. Nah, seperti itu. Jadi Bre Kertabumi itu juga paman saya. Karena Amorowati, Dewi Amorowati itu adalah bibi saya. Saya ini adalah putranya Dworowati. Dworowati dengan Amorowati ini adalah saudara yang sama-sama datang dari Cam ke Jawa. Hanya kedatangan berbeda. Kalau Amorowati dinikahi oleh raja pangeran saat itu, yaitu Pangeran Bre Kertabumi yang berkuasa di Keleng.
ibu saya saat itu menikah dengan ayah saya, yaitu Ibrahim Asmarokondi, datang ke Jawa untuk menyebarkan Islam. Kemudian bertempat tinggal di Tuban, yaitu di Palang. Jadi kalau selama aku masih hidup, kemudian ada orang yang menyerbu Mojopahit, maka orang yang tidak setuju untuk pertama kali adalah saya. Alasannya adalah dia paman saya, dan dia adalah raja yang baik, raja yang tidak pernah mengganggu, tidak pernah mengusik tentang Islam di Jawa. Itu. Nah, oleh sebab itu aku sarankan kepada Haryo Dilah, Haryo Dilah atau Haryo Damar, agar putramu Raden Hasan dan Raden Husein titipkan ke tempat saya ini, biar belajar agama dulu. Kemudian nanti saya yang bertanggung jawab untuk mempertemukan putramu, yaitu Raden Hasan dengan Raden Husein, untuk bertemu dengan Prabu Berikertabumi. Dan aku juga akan memohon kepada Berikertabumi, paman saya, untuk memberikan jatah kepada putranya Raden Hasan untuk mendapatkan jatah wilayah. Nah, dari situlah nanti ide pengembangan agama Islam. Jangan menggunakan kekerasan, jangan gege mongso, karena semuanya itu ada waktu-waktu yang tepat. Ojo kesusu, mundak keliru. Nah, akhirnya saran pendapat Sunan Ampel ini diturut. Kemudian Raden Hasan dan Raden Husein mondok dulu di Ampel Dento. Nah, kemudian diajaklah bersama-sama menemui ayahnya. Akhirnya Raden Hasan bertemu dengan ayahnya. Raden Husein ikut saat itu. Nah, akhirnya Raden Husein diangkat menjadi senopati di Mojopahit. Tidak melanjutkan pendidikan di Ampel Dento. Sedangkan Raden Husein, Raden Hasan kembali bersama Sunan Ampel untuk melanjutkan pendidikannya di pondoknya Sunan Ampel. Bahkan kemudian nanti diambil menantu oleh Sunan Ampel. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang telah direncanakan oleh Sunan Ampel ini berjalan dengan baik. Tercatat pada tahun 1500 ini Prabu Berikertabumi benar-benar memberikan tanah kepada anaknya, yaitu Raden Hasan, di sebuah tempat yang namanya Gelagahwangi. Nah, mengapa memilih tempat di Gelagahwangi? Itu pun juga karena sebuah permintaan dari Haryo Dilah atau Haryo Damar. Karena Haryo Damar pada saat itu diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa bahwa tanah yang ada di Gelagahwangi itu, tanahnya baunya wangi, yang banyak tanaman gelagah.
Nah, oleh sebab itu disebut Gelagahwangi. Itu karena pilihan dari Haryodama. Nah, setelah pada tahun 1500 Bhre-Kertabumi memberikan tanah di Gelagahwangi itu dan meresmikan, mengangkat sebagai pangeran Adipati yang berkuasa di Gelagahwangi, dan kemudian oleh Kanjeng Sunan Ampel, Gelagahwangi ini kemudian dirubah namanya menjadi Demak Bintoro. Itu pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi perkembangan yang ada di Jawa, orang-orang yang datang ke Jawa ini, yang semula dari 2000 orang yang berada di Jakarta, Bogor, Ciamis, dan di Caruban atau di Cirebon. Kemudian pengaruh-pengaruh Cirebon ini akhirnya bisa mengembangkan menjadi pengaruh-pengaruh yang kuat di Jawa sampai dengan berdirinya Demak Bintoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkembangan Demak Bintoro ini ternyata setelah tahun 1517, 17 tahun setelah Pangeran Hasan ini menduduki Gelagahwangi atau Demak, maka 17 tahun menjadi seorang pangeran adipati. Nah, sekarang pada tahun 1517 benar-benar Raden Patah ini diangkat menjadi seorang raja di Demak Bintoro 1517, dan merupakan kerajaan Islam yang kedua setelah Cirebon. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah nanti kelanjutannya? Oleh sebab itu, saya cukupi sampai di sini dulu. Saya akhiri, Rahayu, 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 Rahayu Sagunging Dumadi.